Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Andalif Nugraha Bimap M from Group 4 and I'm the second speaker. So here, I want to continue the material that explained before by my friends Suryadin Akbar. So don't take too long and let's go to the material. So, hari ini, today, I will explain about macam-macam variasi bahasa. Karena sebelumnya sudah dijelaskan tentang apa sih itu variasi bahasa, definisi dari variasi bahasa, kemudian apa sih penyebab terjadinya variasi bahasa. Sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam variasi bahasa. Dan dilihat dari sudut mana saja macam-macam variasi bahasa ini bisa muncul. Yang teman-teman harus ketahui, variasi bahasa ini terdiri dari 4 bagian dan setiap bagiannya ada lagi bagiannya tersendiri. Kemudian untuk mengetahui lebih jauh, kita mulai saja dulu pada 4 bagian hal ini. Yang pertama itu variasi bahasa atau macam-macam variasi bahasa dilihat dari segi penuturnya. Variasi bahasa muncul karena ada penutur tentunya. Kemudian variasi bahasa dari segi pemakaiannya. Jadi bahasa juga muncul atau variasi bahasa juga muncul, tercipta macam-macam variasi bahasa karena ada pemakainya. Kemudian atau ada pemakaian variasi bahasa ini. Kemudian ada juga keformalan, dari segi keformalan. Terus yang terakhir itu dari segi sarana. Tidak berlama-lama, kita langsung saja kepada bagian pertama, yaitu pada variasi bahasa dari segi penuturnya. Dari segi penutur ini terbagi beberapa lagi bagian, di mana macam-macam variasi bahasa ini muncul karena dilihat dari variasi idioleknya, kemudian juga variasi bahasa dialeknya, kemudian kronolog atau temporal, kemudian sosiolek, kemudian ada juga yang berdasarkan usia. Variasi bahasa yang dilihat dari segi pendidikannya, kemudian variasi bahasa yang muncul karena perbedaan seksnya, misalnya laki-laki dan perempuan, kemudian perbedaan profesi, kemudian perbedaan tingkat kebangsawanannya, kemudian juga dari tingkat ekonominya. Oke, kita langsung saja yang kepada yang pertama, itu tentang variasi bahasa yang muncul karena variasi bahasa yang muncul karena ideoleknya atau macam-macam variasi bahasa yang dilihat dari variasi bahasa ideoleknya. Pertama, kita harus ketahui bahwa variasi bahasa dari ideolek itu sendiri adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Jadi ini berlaku untuk perorangan. Gini, dalam ideolek itu menurut konsepnya setiap orang mempunyai variasi bahasa atau ideoleknya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ideolek ini berkenaan dengan warna suara. Setiap orang pasti memiliki warna suaranya sendiri. Misalnya, contoh saja penyanyi. Ketika kita mendengar Judika bernyanyi, maka suaranya akan kita kenali dengan mudah karena Judika punya warna suaranya sendiri. Kemudian jika misalnya Ariel Noah yang nyanyi, pasti kita akan kenal, oh ini lagunya Noah, ini Ariel Noah yang nyanyikan, karena warna suara punya sendiri. Itu adalah variasi bahasa dari ideoleknya. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita sering bertemu dengan seseorang, sudah akrab dengan seseorang, kemudian ketika teman saja teriak, teman kita itu teriak dari luar memanggil kita, atau kita dengar mereka bicara di luar, oh kita udah mengetahui, oh yang bicara ini si A, si B. Jadi variasi bahasa idolek ini karena ragam warna seseorang itu sendiri, karena ada warnanya sendiri. Namun bukan hanya dari segi suara sih, pada variasi bahasa idolek ini juga pada tulisannya atau susunan katanya. Contohnya saja pada penulis, setiap penulis punya gayanya sendiri, punya pemilihan katanya sendiri. Dan hal ini pun sebenarnya sangat agak sulit untuk membedakannya jika dalam bentuk tulisan dan sebagainya. Kemudian kita pindah pada bagian dialek. Oke. Mungkin dialek, teman-teman sudah tahu sebagian tentang apa sih itu
dialek, karena dialek itu mungkin bisa dibilang makanan sehari-hari teman-teman, apalagi kita tinggal di wilayah Indonesia yang beragam ragam apa ya, beragam-ragam sukunya, dan setiap daerah itu pasti mempunyai dialeknya tersendiri. Kemudian apa sih variasi bahasa dari segi dialeknya? Yaitu variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Umpamanya bahasa Bugis, dialek Bone, Sinjai, Palopo, dan lain sebagainya. Misalnya nih, pada contoh dialek ini sendiri, saya akan memberikan contoh bahwa orang Bugis Bone dan orang Bugis Sinjai dan Bulukumba itu pasti dialeknya berbeda, ada saja yang berbeda. Contohnya saja dalam bahasa Indonesia kita misalnya mungkin kita mau bilang iya sih, itu aja, iya sih. Jika kita dalam bahasa Bugis, khususnya orang Bone pasti bilang iya we, iya we. Tapi kalau kita ke Sinjai maka akan ada yang berbeda. Itu adalah iya be, W-nya berubah jadi B. Itu pun di Bulukumba akan berubah jadi do. Iya do, kayak begitu. Itu contoh sederhananya. Kemudian variasi bahasa kronolog atau dialek temporal. Oke, pada bagian ini sih lebih mengacu pada perubahan variasi bahasa yang terjadi atau macam-macam variasi bahasa yang terjadi karena perjalanan waktu atau durasi waktu. Karena anggaplah pada zaman dahulu kata A ini, misalnya pada tahun 1990-an lah atau 80-an, kalimat A ini bisa berarti ini, misalnya bisa berarti B, namun pada zaman sekarang bisa berarti C, D, E, N, F. Contohnya saja pada penggunaan kata bangsat itu sebenarnya dulu itu artinya hanya bermakna kepinding, bisa juga diartikan kutu busuk. Tapi sekarang dipergunakan untuk menunjukkan rasa jengkel atau marah kepada seseorang. Itu contoh sederhananya saja dari segi variasi bahasa yang muncul karena kronolog atau dialek temporalnya. Kemudian variasi bahasa dari segi sosiolognya. Pada variasi bahasa sosiolog ini, variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Variasi bahasa ini menyangkut semua masalah pribadi para penuturnya, seperti usia, pendidikan, seks pekerjaan, dan tingkat kebangsawanan, keadaan sosial, ekonomi, dan sebagainya. Ini mengacu lagi pada beberapa variasi bahasa yang muncul dari berdasarkan usia. Karena nyatanya variasi bahasa juga muncul berdasarkan usianya. Contohnya itu pada bahasa yang digunakan anak-anak dan orang dewasa itu sangat berbeda tentunya. Kemudian pada variasi bahasa yang muncul akibat pendidikan, macam-macam variasi bahasa dari segi pendidikannya, misalnya ini terkait dengan tingkat pendidikan si pengguna bahasa. Misalnya orang yang hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar akan berbeda variasi bahasanya dengan orang yang lulus sekolah tingkat atas. Demikian pula orang yang lulus pada tingkat sekolah menengah atas akan berbeda penggunaan variasi bahasanya dengan mahasiswa atau para sarjana. Contoh sederhana saja, jika kita ngobrol di tukang atau kayak penjual sayur dan bahasanya itu menggunakan bahasa yang tinggi, misalnya tentang bisnis yang tinggi, misalnya tentang kedokteran, mereka tidak akan mengerti, soalnya itu bukan profesi mereka dan bukan juga dari pendidikannya sudah sangat jauh. Kemudian berdasarkan seksnya atau jenis kelaminnya. Variasi bahasa yang berkaitan dengan jenis kelamin ini, dalam hal ini pria atau wanita, misalnya variasi bahasa yang digunakan oleh ibu-ibu berbeda dengan variasi bahasa yang digunakan oleh bapak-bapak tentunya. Karena kita sering mendengarkan ada jokes bapak-bapak dan jarang kita dengar ada jokes ibu-ibu, right? So kemudian ada yang berdasarkan profesi, pekerjaan, atau tugas para penuturnya. Variasi bahasa ini berkait dengan jenis profesi, pekerjaan, dan tugas para pengguna bahasa tersebut. Misalnya, variasi yang digunakan oleh para guru, mubalik, dokter, dan lainnya sebagainya tentu mempunyai perbedaan variasi bahasa. Contoh sederhananya saja itu kayak misalnya pada variasi bahasa yang digunakan seorang dokter pasti lebih ilmiah, sedangkan mubalik lebih religius. Kemudian pada variasi bahasa berdasarkan tingkat kebangsawanannya. Oke, yang ini mungkin di Indonesia
hanya daerah-daerah tertentu saja, misalnya Jawa yang memiliki keraton, dan untuk di daerah Bugis sendiri mulai menghilang atau mulai dikurangi karena ya di Bugis mulai tidak terlalu memandang tentang kebangsawanannya, walaupun ya sebagian orang tetap memandang bahwa orang yang memiliki predikat atau nama Andi di depannya itu masih bilang orang yang bangsawan dan harus menjaga tutur katanya. Dan di sini sendiri variasi yang terkaitan dengan tingkat dengan kedudukan penuturnya kebangsaan atau raja-raja dalam masyarakatnya. Misalnya ada perbedaan variasi bahasa yang digunakan oleh raja dengan masyarakat biasa dalam bidang kosakata, seperti kata mati digunakan untuk masyarakat biasa sedangkan raja menggunakan kata mangkat. Itu mungkin penggunaan dari segi bahasa Jawanya. Kemudian variasi bahasa berdasarkan tingkat ekonomi para penuturnya. Di sini sendiri variasi bahasa yang mempunyai kemiripan dengan variasi bahasa tingkat kebangsawanan. Hanya saja tingkat ekonomi bukan mutlak sebagai warisan sebagai halnya dengan tingkat kebangsawanannya. Misalnya seorang yang mempunyai tingkat ekonomi yang tinggi akan mempunyai variasi bahasa yang berbeda dengan orang yang mempunyai tingkat ekonomi lemah. Kemudian berkaitan dengan variasi bahasa berdasarkan tingkat golongan, dan tingkat golongan ini atau ekonomi, status dan kelas sosial para penuturnya dikenal adanya variasi bahasa yang banyak lagi. Dari segi ekonomi ini ada yang namanya akrolek, basilek, kemudian ada vulgar, kemudian slang, kolokial, jargon, dan argot dan ken. Oke, saya akan jelaskan beberapa di sini karena waktunya tidak terlalu panjang. Dari contohnya itu dari segi akrolek. Apa sih itu akrolek? Adalah variasi sosial yang dianggap lebih tinggi atau lebih bergengsi dari variasi sosial lainnya. Kemudian contohnya itu slang yang sering kita dengar. Slang sendiri itu adalah variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia. Ini lagi masuk dalam variasi bahasa tapi lebih merujuk kepada ekonomi karena adanya variasi bahasa berdasarkan ekonomi. Di situ muncul namanya jargon dan lain-lain. Kemudian kita pindah ke bagian dari segi pemakainya. Di sini ada fungsional atau register. Dalam fungsional atau register ini sendiri, ini mengacu kepada fungsi dari penggunaan bahasa ini sendiri. Misalnya variasi bahasa yang menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa dulu misalnya. Misalnya bidang jurnalistik, militer, pertanian, perdagangan, pendidikan dan sebagainya. Variasi bahasa dari segi pemakaian ini yang paling tampak cirinya adalah dalam hal kosakata. Karena pasti kosakata dalam pertanian, terus militer, perdagangan, pendidikan pasti sangat berbeda. Jadi ini variasi bahasa dari segi pemakaiannya. Kemudian yang ketiga itu ada lagi yang namanya variasi bahasa dari segi keformalan. Variasi bahasa berdasarkan tingkat keformalan ini menjelaskan bahwa atau membagi variasi bahasa atas 5 macam gaya, yaitu ada yang namanya gaya atau ragam beku, kemudian ada juga gaya resmi, gaya usaha, gaya santai, gaya akrab. Oke, dalam gaya akrab ini, dalam gaya beku ini sendiri, variasi bahasa yang paling formal digunakan. Variasi bahasanya itu sangat formal digunakan. Biasanya itu merujuk kepada acara-acara kenegaraan, upacara kenegaraan, khotbah dan sebagainya. Kemudian ada namanya gaya resmi. Gaya resmi ini sendiri variasi bahasanya digunakan biasanya pada surat menyurat, rapat dinas, buku pelajaran dan lain-lainnya. Kemudian gaya usaha sendiri ini lebih kepada variasi bahasa yang lazim dalam pembicaraan, biasanya di sekolah, rapat-rapat atau pembicaraan yang berorientasi pada hasil. Kemudian ada juga yang namanya gaya atau ragam santai. Ini biasanya digunakan dalam berbincang-bincang dengan teman karib. Kemudian ada juga yang namanya gaya ragam akrab atau intimate. Di sini lebih kayak kita sudah terlalu dekat dengan teman dan walaupun bahasa kita tidak jelas, mereka sudah paham. Dan terakhir itu variasi bahasa dari segi sarana. Oke, variasi bahasa dapat pula dilihat dari segi sarana atau jalur yang digunakan. Misalnya telepon, telegram, kemudian radio yang menunjukkan adanya perbedaan dari variasi bahasa yang digunakan. Salah satunya adalah ragam atau variasi bahasa lisan dan bahasa tulis yang pada kenyataannya menunjukkan struktur yang tidak sama. Oke, jadi itulah penjelasan saya mengenai macam-macam variasi bahasa. Hope you will get something and understand why
so many variasi bahasa, and where and how many macam-macam variasi bahasa. That's all for me. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Any questions so far?